Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fahri Hermawan. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan latihan fisik. Baik, yang pertama, pengertian latihan. Secara sederhana, latihan dapat dirumuskan atau disebut yaitu segala daya dan upaya untuk meningkatkan secara menyeluruh kondisi fisik dengan proses yang sistematis dan berulang-ulang, dengan kian hari kian bertambah jumlah beban, waktu, dan juga intensitasnya. Latihan adalah suatu proses yang sistematis secara berulang-ulang, secara tetap dengan selalu memberikan peningkatan beban. Berbagai macam bentuk latihan atau olahraga yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesegaran jasmani, seperti senam, berenang, bersepeda, berjalan. Dan yang kedua yaitu tujuan latihan fisik. Tujuan pokok dari latihan adalah prestasi yang maksimal. Di samping itu, kesehatan serta kesegaran jasmani bagi atlet juga harus diperhatikan. Sesuai dengan tujuannya, maka urutan penekanan latihan fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan kondisi fisik atau physical build up. Unsur-unsur yang harus dibentuk dan dikembangkan meliputi: yang pertama, kekuatan atau strength; yang kedua, kelincahan atau agility; yang ketiga, daya tahan atau endurance. Latihan pembentukan kondisi fisik. Ada 4 bentuk macam latihan untuk pembentukan fisik atlet, yaitu: 1. Meningkatkan potensi atlet dan mengembangkan kemampuan biomotor ke standar paling tinggi. Yang kedua, kemampuan fisik masih sangat labil berubah karena dipengaruhi oleh banyak variabel lain yang menyebabkan turunnya kemampuan fisik yang telah diperoleh dari hasil latihan. Yang ketiga, latihan harus dilakukan dengan teratur, terus-menerus, tanpa berselang dengan beban yang tepat sesuai dengan rencana latihan. Dan yang keempat yaitu seluruh kegiatan latihan harus direncanakan dan disusun dalam suatu program latihan, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dan yang kedua, urutan latihan pembentukan fisik. Urutan latihan pembentukan fisik dibagi menjadi 3, yaitu pembentukan fisik umum, pembentukan fisik khusus, dan program latihan. Latihan pembentukan fisik umum meliputi memperhatikan kekhususan olahraga, meningkatkan kapasitas kerja atlet, dititik beratkan pada potensi fisik. Dan yang kedua, latihan pembentukan fisik khusus. Yang pertama itu ditunjukkan ke arah otot-otot yang terlibat secara langsung aktif menyebabkan gerakan, dan dipilih pola teknik dan struktur gerak yang menyerupai gerakan yang ada dalam olahraga. Dan yang ketiga adalah program latihan. Di sini program latihan itu ada beberapa, contohnya yaitu program latihan lari. Program latihan lari sangat penting dan baik untuk mengasah kemampuan kerja jantung, paru-paru, dan kekuatan tungkai. Ada juga program latihan gabungan atau model. Sistem pelatihan ini adalah menggunakan berbagai alat bantu seperti bangku, gawang, ukuran kecil, tiang, tongkat, tali, bola, dan sebagainya. Tujuannya yaitu untuk membina dan meningkatkan kemampuan keterampilan gerak pemain sebagai upaya untuk memperbanyak gerak. Dan yang ketiga, latihan kondisi fisik. Latihan kondisi fisik latihan kondisi fisik. Latihan kondisi fisik di sini adalah latihan fisik yang belum dikaitkan dengan cabang olahraga tertentu. Dengan kata lain, pembentukan kondisi fisik tersebut masih bersifat umum dan dasar. Jadi, latihan kondisi fisik ini itu adalah tergantung dengan cabur atau cabang olahraga yang diampu. Di sini saya mengambil contoh latihan kondisi fisik pemain sepak bola. Program latihan yang dilakukan untuk melatih kondisi fisik umum para pemain sepak bola antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah latihan daya ledak atau explosive power, yang meliputi 1. Melompat dengan 2 kaki, yang kedua melompat 1 kaki secara bergantian, yang ketiga adalah lompat jongkok. Dan B. Latihan kekuatan atau strength training. Dalam olahraga atau dalam permainan sepak bola, kekuatan digunakan untuk berbagai bentuk, antara lain
bergeraknya tubuh olaragawan, berlari, melompat, berenang, dan sebagainya. Menggerakkan benda seperti tolak peluru, menendang bola, angkat besi, dayung, dan sebagainya. Dan C. Latihan kecepatan atau speed training. Latihan kecepatan yang masih bersifat umum ini diberikan dalam bentuk latihan lari dan sekaligus dengan latihan reaksi. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam latihan kecepatan adalah: perlu diingat bahwa untuk lebih efektifnya, latihan kecepatan tersebut perlu rangsangan stimulus luar, seperti tanda dengan tepukan tangan, bunyi peluit, atau suara sebagai komando untuk mulai, yang sekaligus juga melatih reaksi pemain. Dan yang D, latihan daya tahan atau endurance training. Daya tahan adalah kemampuan untuk bekerja atau berlatih dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Banyak kegiatan dalam membina daya tahan yang dapat dilakukan, antara lain lari jarak jauh, latihan aerobik 12 menit, lari lintas alam. Dan yang keempat adalah ciri-ciri latihan. Yang pertama itu intensity atau intensitas, merupakan ukuran kesungguhan dalam melakukan latihan yang betul pelaksanaannya. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah bebas dalam latihan kekuatan, kecepatan dalam yang kedua, kecepatan dalam lari pada jarak yang telah ditentukan, jarak dalam latihan lempar, tinggi dalam latihan lompat. Apabila kita dapat menjalankan secara penuh sesuai dengan kemampuan ini, berarti kita menjalankan intensitas 100% atau maksimal. Tingkat intensitas dapat dibedakan. Yang pertama yaitu 100% atau juga bisa disebut dengan super maksimal. Dan kedua 100% penuh atau maksimal. Yang ketiga 80% sampai dengan 99%, bisa disebut juga sebagai submaksimal. Yang keempat 60% sampai dengan 79%, yang bisa disebut dengan medium. Dan yang kelima 59% sampai dengan ke bawah, bisa disebut dengan low atau rendah. Volume adalah jumlah beban yang dinyatakan dalam satuan jarak waktu berat jumlah beban latihan. Durasi, lamanya waktu latihan seluruhnya atau penuh setelah dikurangi dengan waktu yang dipergunakan untuk istirahat. Frekuensi, beberapa kali suatu latihan dilakukan setiap minggunya, 2 kali, 3 kali, atau 6 kali. Cepat dan lambatnya suatu latihan dilakukan setiap set atau setiap elemen latihan juga merupakan frekuensi. Ritme merupakan irama dari latihan, misalnya berat dan ringannya suatu latihan atau tinggi rendahnya latihan. Kesimpulan, selain berguna untuk meningkatkan kesegaran jasmani, latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembinaan atlet untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Atlet yang memiliki kesegaran jasmani yang baik akan terhindar dari kemungkinan cedera, dan biasanya sering terjadi jika seorang melakukan kerja fisik yang berat. Kurangnya daya tahan, kelentukan, persendian, kekuatan otot, dan kelincahan merupakan penyebab utama timbulnya cedera olahraga. Hal ini disebabkan program latihan kondisi fisik yang dilakukan seorang tidak sempurna sebelum dia terjun mengikuti pertandingan atau melaksanakan kegiatan fisik yang lebih berat. Nah, sekian dari saya dari menjelaskan tentang latihan fisik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.